wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'ah wal ifada wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyin lana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Segenap para pengurus Masjid Al-Falah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati, alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita sekalian sehingga pada sore hari ini kita ditakdirkan duduk bersama, bermuajahah, bermujalasah dalam rangka mengikuti kajian kitab Nashaihul Ibad, di mana pada sore hari ini kita sudah mendapatkan atau berjalan selama 6 hari. Sampai sekarang sudah 6 hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini senantiasa bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir maupun yang mendengarkan di rumah bisa melaksanakan isi kandungan dari kitab Nashaihul Ibad. Amin Allahumma amin. Salatullah ma'asalamihi, semoga senantiasa hulut mengalir keharibaan manusia teragung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang saya hormati, pada sore hari ini kita sampai pada maqalah yang kelima dari bab 2. Bab sunai bab 2 nyampe pada maqalah yang kelima. Wal maqalatu al khamisah an Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya dulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Ail huznu fil umuri al muta'alliqati bid dunya sara mudliman fil qalbi wal huznu fil umuri al muta'alliqah bil akhirah sara munawwiran lil qalbi. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala
mablagha ilmina. Jadi makalah yang kelima ini dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai sahabat Utsman. Kata sahabat Utsman, hammud dunya dulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kegelisahan karena memikirkan urusan dunia itu adalah kegelapan di dalam hati. Sementara kegelisahan karena memikirkan urusan akhirat itu adalah cahaya di dalam hati. Ail huznu fil umuri al muta'alliqa bidunya. Gelisah, susah dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan keduniaan itu bisa menyebabkan hati kita gelap. Ngerti gelap nggih? Mati lampu. Nek Padang niki lampu niki 50 watt niki. Kemudian wal huznu fil umuri al muta'alliqa bil akhirah. Sedangkan gelisah susah diakibatkan urusan-urusan yang berhubungan dengan akhirat, maka kesusahan kegelisahan tersebut membuat hati kita terang benerang, gak mati lampu maneh. Kalau hati kita gelap berarti mati lampu. Nek mati lampu kita akan tersesat dari jalan yang benar. Cuman kalau hati kita terang benderang, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk untuk berjalan di atas jalan yang benar. Mudah-mudahan hati kita senantiasa terang, diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek urusan dunia, urusan kehidupan dunia, ojo sampai susah, ojo sampai prihatin, jangan sampai gelisah. Karena dunia itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jualan gak laku, mulai pagi sampai sore gak ada yang laku. Lok pajuh candang Madura. Jangan susah, jangan prihatin. Ya sebetulnya kalau kita prihatin, misalkan jualan kok enggak laku sampai sore, jualan kok enggak dapat untung, rugi terus. Sebetulnya kalau susah karena itu enggak masalah, enggak ada yang menyalahkan. Hanya saja kalau kita prihatin, susah, gelisah karena urusan dunia, itu bisa jadi membuat hati kita gelap, tambah susah. Iyo nih, gak kira tambah seneng. Sebetulnya kalau kita susah masalah itu enggak masalah, enggak ada yang melarang, enggak ada yang menyalahkan. Hanya saja kalau kita susah, gelisah, prihatin masalah keduniaan, urusan dunia, itu bisa menyebabkan hati kita petang, gelap gulita. Seorang Habib Umar bin Hafid dari Yaman ini memberi nasihat kepada kita. Dauh beliau begini, la tahmil hammad dunya fa innaha lillah, wa la ta'mil hammar rizqi fa innahu minallah, wa la ta'mil hammal mustaqbal fa innahu biyadillah. Faqad ahmil hada wahidan kaifa tardallah.
Janganlah kamu menanggung kebingungan dunia, karena itu urusan Allah. Jadi kalau urusan dunia jangan sampai kita bingung. Nek gak nyaur utang jangan bingung, tinggal mencari duitnya, nanti kalau dapat dibayarkan. Tapi tidak oleh bingung. Kata Habib Umar, la tahmilu hammad dunya fa innaha lillah. Jangan kamu menanggung kebingungan dunia, karena dunia itu urusan Allah. Allah yang menanggung. Jika kita hidup, berarti pasti ada rezeki untuk kita. Kalau rezeki kita sudah tidak ada, maka kita pun akan meninggal dunia. Selama kita masih hidup, berarti rezeki itu masih ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bingung masalah rezeki. Ini nasihat Habib Umar kepada kita semua. Kemudian yang kedua, nasihat dari Habib Umar Al-Hafidh, wala ta'mil hammar rizqa fa innahu minallah. Jangan sampai kamu menanggung kebingungan karena urusan rezeki, karena rezeki itu dari Allah. Allah yang sudah menanggung rezeki kita, Allah yang akan memberi rezeki kepada kita. Kemudian selanjutnya, wala ta'milu hammal mustaqbal. Janganlah kamu menanggung kebingungan masa depan, karena masa depan itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo mikir hari esok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menyimpan harta untuk esok hari. Selama ada harta, langsung disedekahkan semua, enggak nunggu sampai hari esok. Tapi yang harus kamu bingung, kata Habib Umar, yang harus kamu bingung, yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Jangan bingung masalah dunia, jangan bingung masalah rezeki, jangan bingung masalah hari esok, tapi bingunglah, pikirkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita, hamba-hambanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berbicara masalah dunia. Hammud dunya dulmatun fil qalbi. Gelisah karena memikirkan urusan dunia itu adalah menyebabkan gelap di dalam hati kita. Berbicara masalah dunia, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yaftahu lakum min zinatid dunya wa zuhratiha. Sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian sepeninggalku adalah ketika ditampakkan kepada kalian keindahan kehidupan dan kemewahan dunia. Jadi yang ditakutkan oleh Rasulullah kepada umatnya, sepeninggal beliau akan ditampakkan kemewahan dunia dan kehidupan dunia yang sangat manis, yang sangat cantik, sangat menyejukkan. Itu yang dapat memperdaya kita sehingga kita jauh lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam lain kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihdaruha fa innaha asharu min haruta wa marut. Waspadailah urusan dunia, sesungguhnya urusan dunia itu lebih kuat daya sihirnya daripada Harut dan Marut. Harut dan Marut itu spesial
mengajari ilmu sihir. Bahkan kalau orang itu belajar ilmu sihir dari Harut Marut, itu bisa memisahkan suami istri meskipun suami istri itu saling mencintai. Lah kata Rasulullah, dunia ini daya sihirnya lebih kuat daripada sihir yang diajarkan oleh Harut wa Marut. Oleh karena itu kita harus betul-betul waspada dalam urusan dunia. Masih dalam urusan dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yadudud dunya an abdihi al-mu'min kama yadudur ra'i asyafiq ghanamahu an mara'i'il halqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dari hambanya yang mukmin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dunia dari hambanya yang mukmin sebagaimana seorang menggembala menjauhkan kambing-kambingnya dari tempat yang membahayakan. Jadi kalau ada orang mukmin yang urusan dunianya itu tidak baik-baik saja, tidak stabil, hidupnya di bawah garis kemiskinan umpamanya, lah itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan menjauhkan hambanya yang mukmin dari urusan dunia sebagaimana seorang penggembala menjauhkan kambing-kambingnya dari tempat-tempat yang berbahaya. Jadi seakan-akan kalau orang mukmin itu urusan dengan dunia, dunia itu sangat-sangat membahayakan bagi seorang yang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala agar seorang mukmin itu tidak dalam mara bahaya, maka seorang mukmin itu oleh Allah dijauhkan dari urusan dunia. Dambun la yufaru hubbud dunya, dosa yang tidak akan dimaafkan itu kata Rasulullah adalah dosa cinta dunia. Kaya boleh tapi harus qanaah, kaya boleh tapi harus zuhud. Yang tidak boleh adalah cinta dunia. Orang kaya itu belum tentu cinta dunia, Pak. Ada orang kaya itu malah zuhud, qanaah. Ada yang orang dalam garis kemiskinan tapi cinta dunia. Golek dunya ket esuk sampai bengi ngelembur-ngelembur. Niku cinta dunia. Ternyata sampai ngelembur pun dunianya yang diperoleh hanya segitu-segitu saja. Sahabat Abu Bakar itu kaya tapi tidak cinta dunia. Sahabat itu banyak yang kaya tapi kayanya bukan karena cinta dunia. Kayanya diimbangi dengan qanaah, diimbangi dengan zuhud. Terbukti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat, semua sahabat dipanggil, dijalui urunan untuk membiayai perang, maka mereka itu berlomba-lomba paling banyak menyokong perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang paling banyak mensedekahkan hartanya untuk biaya perang adalah sahabat Abu Bakar. Pernah suatu ketika Rasulullah memanggil para sahabat untuk minta dana sebagai biaya perang. Waktu itu sahabat Umar punya harta banyak. Maka sahabat Umar dalam pikirannya, saat inilah saya akan mengalahkan Abu Bakar. Tapi mengalahkan bukan berarti
Tidak baik nih, ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena setiap ada kebaikan, sahabat Umar ini berpikir bagaimana caranya mendahului mengalahkan Abu Bakar. Setiap ada kesempatan, ternyata sahabat Umar selalu kalah sama sahabat Abu Bakar. Nah, pada waktu itu sahabat Umar punya harta banyak. Dalam pikirannya, saat inilah saya akan mengalahkan Abu Bakar. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka harta sahabat Umar yang banyak itu dibagi dua, yang separuh untuk keluarganya, yang separuh untuk dana perang. Akhirnya pergi ke Rasulullah, datang ke Rasulullah menyampaikan bahwa wahai Rasulullah, separuh harta saya sedekahkan kepada kamu untuk jihad. Bangga sudah. Inilah saya bisa mengalahkan sahabat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat Umar, wahai Umar, apakah kamu menyisakan hartamu untuk keluarga kamu? Ya wahai Rasulullah, separuh saya kasihkan kepada kamu untuk perjuangan, separuh lagi saya tinggalkan di rumah untuk biaya istri dan anak-anak saya. Setelah itu sahabat Abu Bakar datang. Sahabat Abu Bakar datang, wahai Rasulullah, ini harta dari saya. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, apakah kamu menyisakan harta untuk keluargamu? Wahai Rasulullah, semua hartaku telah saya berikan kepada kamu, dan saya meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga saya. Ternyata lagi-lagi sahabat Umar kalah berlomba-lomba dalam kebaikan bersama sahabat Abu Bakar. Ya, itu contoh bagi kita. Nek masjid perlu biaya, ya aja titik-titikan, ake-akean sumbangane. Ake-akean itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nek ono celengan masjid lewat, ono celengan masjid lewat, di dalam saku ada uang 50.000, ada uang 20.000, ada uang 10.000, ada uang 2.000. Nah, kira-kira mana yang masuk celengan? Pasti yang yang 2.000, karena memang uang 2.000 ini spesial untuk masuk celengan masjid. Jarang ada uang senilai 100.000 yang masuk celengan masjid. Ada, cuman sangat-sangat jarang. Yang banyak adalah uang senilai 2.000, itu pun sudah lusuh. nggak layak dipakai. Mudah-mudahan kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Alhamdulillah. Kemudian kita tadi berbicara masalah dunia, ya, tidak semua dunia itu jelek. Tidak semua dunia itu jelek. Ada dunia itu baik sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Amr bin As bersabda, "Ni'mal malu as-salih lil rajulis salih." Sebaik-baiknya harta yang bagus itu adalah yang dimiliki oleh orang soleh. Jadi kalau harta itu dipegang oleh orang soleh, orang yang baik, maka harta itu akan menjadi harta yang baik, karena akan digunakan untuk maslahah dunia ataupun maslahah akhirah, untuk pembangunan masjid, untuk santunan yatim piatu, untuk didarmakan kepada panti jompo, fakir miskin, untuk pembangunan yayasan, pendidikan, dan lain sebagainya.
Itu kalau harta dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Maka tidak dilarang orang mukmin itu kaya, tetapi hendaklah kekayaannya, kalau ditakdirkan menjadi orang kaya, hendaklah kekayaannya digunakan untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nek sing kaya orang-orang tidak soleh, ini bahaya Pak. Nih, kalau yang kaya itu orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, maka bisa digunakan untuk ya paling ya saweran nih, saweran, pergi ke diskotik, mabuk-mabukan. Itu kalau orang kaya tidak soleh. Tetapi kalau orang kaya itu soleh, maka akan digunakan hartanya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kaya, kemudian kekayaan kita digunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Pengen kaya Bu? Nggih, pengen kaya, kerja Bu. Kemudian yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa tidak semua dunia itu jelek. Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnain, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Tidak ada hasud, tidak boleh ada iri kecuali pada dua hal. Kita itu hasud tidak boleh, kita itu iri tidak boleh, kecuali pada dua hal. Kita boleh iri, kita boleh hasud. Yang pertama, kita boleh iri kepada orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kekayaannya itu digunakan untuk hal-hal yang baik, baik di dalam dunia maupun di dalam urusan akhirat. Itu kita boleh iri, boleh kita hasud. Hasud kepada orang yang diberi kekayaan harta oleh Allah, kemudian kekayaan itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan akhirat. Masjid butuh misalkan perbaikan sound system, sudah rusak, anggaran 30 juta. Langsung saya Ustadz yang akan menanggung biayanya sebanyak 30 juta. Itu boleh kita iri kepada orang-orang yang seperti itu, karena kekayaannya digunakan untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, boleh kita iri, boleh kita hasud pada seseorang ketika seseorang itu diberi ilmu oleh Allah, kemudian ilmu itu disebarkan, diajarkan. Selain diamalkan sendiri, juga diajarkan kepada orang lain. Boleh kita iri kepada orang-orang seperti itu. Lah untuk iri dalam urusan yang lain, itu tidak boleh. Termasuk yang menunjukkan bahwa ada dunia itu semuanya tidak jelek adalah sabda Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah. Ini termasuk harta yang tidak jelek, termasuk harta yang baik, disedekahkan menjadi sedekah jariyah. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup,
dan diberi sifat qanaah, merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beruntung. Jadi kebahagiaan hidup dan keberuntungan di dunia dan akhirat itu adalah ketika orang-orang itu cinta kepada Allah dan cinta kepada akhirat. Inilah yang menyebabkan sahabat-sahabat Nabi itu lebih baik daripada generasi-generasi selanjutnya. Pada suatu ketika Ibnu Mas'ud berkata kepada sahabat-sahabatnya, kata Ibnu Mas'ud, kamu beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, kamu tekun melaksanakan sholat, puasa kamu tambahi, tidak hanya puasa Ramadan tapi Senin Kemis juga puasa. Sholat bukan hanya 5 waktu tapi qabliyah, ba'diyah, witir, tahajud, duha, kamu laksanakan semua. Tetap saja sahabat-sahabat Nabi lebih baik daripada kamu sekalian. Teman-teman Ibnu Mas'ud bertanya, kenapa bisa begitu? Karena ada satu hal yang tidak ada pada diri kalian tetapi ada pada diri sahabat-sahabat Nabi. Apa itu? Cinta Allah dan Rasulnya, zuhud kepada urusan dunia, cinta kepada Allah dan cinta kepada akhirat. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang, kata Ibnu Mas'ud. Maka sahabat-sahabat Nabi itu mulia derajatnya, lebih baik daripada generasi-generasi selanjutnya karena faktor itu, faktor qanaah terhadap dunia dan betul-betul cinta kepada Allah dan hari kiamat. Kemudian kita pindah pada makalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil maksiyati kanatin naru fi talabihi. Barang siapa yang mencari ilmu maka surga akan mencarinya, dan barang siapa yang berjalan untuk melakukan maksiat maka neraka akan mencarinya. Ini dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi apabila seseorang itu berjalan untuk belajar, mencari ilmu, maka pada hakikatnya surga akan mencarinya. Bukan dia mencari surga, tapi surga yang akan mencarinya. Dan barang siapa yang berjalan untuk melakukan maksiat maka neraka pasti mencarinya. Bukan dia yang mencari neraka, tapi nerakalah yang akan mencarinya. Ini kata sahabat Ali. Man istaghala fil ilmin nafi alladhi la yajuzu lil baghil akil jaluhu kana fil haqiqah taliban lil jannah. Barang siapa yang sibuk mencari ilmu yang harus diketahui oleh orang-orang yang akil balik, seperti belajar tentang sholat, belajar tentang wudu, belajar tentang puasa, belajar tentang zakat, belajar tentang haji, itu adalah pelajaran-pelajaran yang memang harus dipelajari oleh orang mukallaf. Maka sejatinya dia mencari surga. Dan barang siapa yang mencari atau berjalan untuk melakukan maksiat-maksiat, maka pada sejatinya dia itu mencari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini memang keutamaan orang-orang mencari ilmu itu sangat-sangat bagus sekali ini. Bahkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu,
orang-orang yang mencari ilmu atau orang yang sudah berilmu itu akan memintakan ampun kepadanya semua orang yang ada di langit sampai ikan di lautan, akan memintakan ampun kepada orang-orang yang alim, makhluk di langit dan makhluk di bumi, bahkan ikan di lautan akan memintakan ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan adik-adik ini yang senantiasa belajar setiap hari akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mencari ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalan menuju surga. Orang-orang yang mencari ilmu, adik-adik yang belajar ini akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Kemudian karena waktunya sudah mepet nih, kita menginjak pada makalah yang ke-7. An Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ma'asallahu karimun wala atharud dunya 'alal akhirah hakimun. Tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seorang yang karim. Ini karim. Karim ini hamidul fa'al wa huwa man yakramu nafsuhu bittaqwa wa bil ihtirasi 'anil ma'asi. Tidak akan bermaksiat kepada Allah adalah orang-orang yang karim, yaitu orang-orang yang terpuji perbuatannya, orang-orang yang memuliakan dirinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau orang itu memilih bertakwa kepada Allah dan meninggalkan maksiat, maka orang itu termasuk orang karim, orang yang mulia. Wala asarud dunya 'alal akhir hakimun, dan tidak akan memilih dunia meninggalkan akhirat kecuali hakim. Hakim ini orang yang lebih mementingkan urusan akhirat dan lebih meninggalkan urusan-urusan dunia. Karena urusan akhirat ini lebih kekal, lebih abadi daripada urusan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa mislama yaj'alu ahadukum isba'u hadih." Perumpamaan kehidupan dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang menyelupkan jari telunjuknya ke lautan. Jari telunjuknya dicelupkan ke lautan, kemudian yang ikut menempel ke jari telunjuk ini adalah perumpamaan dunia, sementara lautannya adalah perumpamaan akhiratnya. Jadi jauh sekali ini perbandingannya. Bahkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar bersama sahabat-sahabat, lalu di pinggir jalan menemukan bangkai kambing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Maukah kalian membeli bangkai kambing ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, untuk apa? Untuk apa? Kambing yang sudah menjadi bangkai dibeli, gak ada gunanya. Kalau begitu maukah kalian ambil? Tidak usah beli, ambil saja." Tidak mau, hai Rasulullah. Dibeli juga mau, gak mau, dikasihkan juga gak mau, karena gak ada gunanya, gak bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, dunia ini lebih tidak bernilai menurut Allah daripada bangkai seekor kambing ini. Demi Allah, kata Rasulullah, dunia ini indallah, menurut Allah tidak lebih bernilai dari bangkai seekor kambing ini. Jadi dunia itu tidak lebih berharga dari bangkai seekor kambing.
maka tidak usah kita gelisah, susah prihatin masalah-masalah atau urusan-urusan dunia, karena dunia itu sama sekali tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi itu doanya adalah Allahumma la taj'al lid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Itu agar kita tidak menjadikan dunia sebagai pusat atau puncak dari pikiran kita. Jangan sampai dunia menyebabkan kita gelisah, sedih, prihatin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la isha illa isal akhirah. Tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Jadi pada sejatinya ini hidup di dunia ini hanyalah kita mencari bekal untuk kebahagiaan kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan dunia ini sebagai bekal untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jadi pada intinya, kalau kita ini memikirkan masalah-masalah keduniaan, urusan-urusan dunia, karena dunia itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak bernilai, ini sangat aneh sekali. Karena dunia itu sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pas sekali kalau kita selalu memikirkan urusan akhirat. Kalau telat berjemaah susah, sedih, itu yang harusnya kita lakukan. Tidak ikut pengajian susah, sedih, itu yang harusnya ada pada diri kita. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, mohon maaf segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار